selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Boleh diberikan komentar di kolom komen. Suaranya terdengar ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara hujan. Di sini sedang hujan deras sekali di Jakarta. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada ya. Dan pada hari ini kita akan melakukan skill booster. Kita akan belajar sama-sama caranya presentasi untuk material exercises of practical life dalam pilar kepedulian terhadap diri sendiri ya. Dan seperti biasa videonya ini akan direkam, setelah itu akan dibagikan kepada teman-teman untuk nanti bisa melakukan tugasnya yang akan diberikan oleh Miss Bani ya di grupnya kita. Sudah siap? Walaupun ini sudah minggu-minggu di mana kita mau ini ya apa holiday, mau liburan, tapi nggak apa-apa kita tutup minggu ini dengan bagaimana kita bisa belajar lagi sesuatu yang baru. Oke, saya akan langsung saja ya, saya arahkan kameranya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah yang pertama ya, yang akan saya presentasikan. Ini adalah dressing frames dengan kancing kecil ya. Saya juga punya yang kancing besar sebentar. Saya cari kancing besar itu lebih mudah dibandingkan kancing kecil. Nah, ini dia. Tiga dressing frames pertama yang perlu dikuasai sama anak-anak kita adalah kancing besar, ya itu yang pertama. Lalu yang kedua kita memiliki velcro, ini adalah velcro. Dan yang ketiga kita bisa juga dengan red sleting. Ya, saya dari yang kancing terlebih dahulu. Anda boleh memperhatikan caranya. Ini kalau dilihat, ya, kalau kita beli dressing frames, boleh didekatkan Miss Bani kameranya ke tangan saya. Oke. Em, untuk kita kasih lihat anak, ingat saja bukaannya nih menghadap ke sebelah kanan, ya, seperti ini. Tunjukkan tangannya, satu pegang cuping, satu pegang kancing. Ya. Tapi kalau kita presentasi sama anak nggak boleh bicara kan, jadi kita hanya tunjukkan.
Ibu baik, Almira, saya memang presentasi tidak pakai suara. Ya, jadi kalau presentasi tidak bisa kita sambil bicara. Diam aja, tangannya aja yang kerja. Ya, diperhatikan ya gambarnya. Jadi kalau sudah selesai, baru kita dirikan. Ya, itu sebagai salah satu tanda bahwasanya semuanya sudah ke kancing, control of error-nya ada di situ. Ini adalah cara untuk kita mempresentasikan dressing frames buttoning. Selalu mulainya dengan big button, ya, not small button. Dari sini kita akan melipir ke zipper. Ini materialnya, perhatikan ya. Ya, ini adalah zipper. Mudah, tangannya ditaruh di sini satu, ditekan, baru buka. Kalau sudah mau hampir terakhir, perlahan kita bisa berhenti ya di sini. Baru dengan dua tangan kita pisahkan. Seperti itu. Dibuka, raba, baru ditutup lagi. Ya, pakai dua tangan ditutup. Tunjukkan ke anak, pegang dua jari di bawah, naik. Ya, oke, ini adalah zipper. Sekarang kita akan lihat velcro. Untuk velcro, penting untuk kita mengetahui bahwasanya ada dua nih velcro ya. Ada yang dibuka dulu satu-satu dan ada juga yang langsung seperti ini ya. Nah, yang mana dulu? Yang atasnya yang ini dulu yang dikerjakan.
Jadi jangan dibalik, tapi yang ininya yang di atas ya. Perhatikan. Ini adalah velcro. Sekali lagi harus diingat yang atasnya dulu, yang ada bukaannya dua dikerjakan, baru yang bawah. Ya, yang bawah kan nggak kelihatan nih pasti jauh lebih sulit. Kalau yang atas ini kan kelihatan di mana harus kita itu letakkan ya, atau rekatkan ini masih terlihat. Kita ganti lagi. Ini kancing cepret ya. Saya tidak ada kancing kait. Biasanya kalau di Indonesia ada yang jualan kancing kait, tetapi di Nin House ini belum terlihat yang kancing kait. Ini kancing jepret bisa dilihat dengan seksama. Oke, ini adalah kancing jepret ya. Bisa dilihat kekuatan dengan tiga jari ini. Jadi interestnya itu ketika dibuka dia mengeluarkan suara ya. Dan ketika dia ditutup dia juga ada suaranya klik sedikit. Oke, ya. Kita akan lihat lagi yang berbeda. Kita lihat ini ya, gesper.
Oke, mau diulang sekali lagi? Mau? Perhatikan ya. Oke, ini adalah dressing frames untuk buckles atau gesper. Ya. Kita lihat shoelace, penali sepatu.
Ibu-ibu, tadi setelah talinya diletakkan di bawah, boleh dibuka terlebih dahulu dressing frames-nya, baru kita masukkan kembali talinya ke titik yang paling atas ya. Miss, kenapa kalau habis buka dressing frame-nya lalu dipegang alasnya ya untuk menandakan kepada anak bahwa sudah terbuka, tidak ada lagi kain daripada dressing frames di dalam dressing frames yang sudah kita buka tersebut. Oke? Okay? Miss Rosa izin bertanya, jika anak laki-laki usia 4,5 tahun, cara menutup kembali dressing buttonnya selalu dari arah bawah dulu baru ke atas. Meski sudah dipresentasikan ulang, apakah tidak mengapa atau itu tanda ada yang belum matang dari motorika anak atau eye hand coordination? um, Perlu diobservasi lebih nih Ibu ya soal 4,5 tahun ini. Kalau dari bawah dulu baru ke atas, kalau dia memang bisa untuk buttoningnya sih nggak apa-apa. Cuman kita bisa presentasikan ulang dan kita bisa kasih lihat dia ya pada kenyataannya sehari-hari orang itu kalau buttoning dari atas ke bawah. Oke, sebentar. Saya minta waktu 1 menit ya. Bentar ya teman-teman. Nah, ke muka saya dulu. Sambil menunggu Miss Bani, yang mau bertanya boleh saya stop dulu di dressing frames ini ya. Dressing frames ini kalau kalian bilang bahwa boleh nggak DIY, boleh aja, nggak apa-apa. DIY itu banyak sekali kalau di Pinterest ide-idenya. Hanya saja biasanya ukuran itu yang menjadi permasalahan. Ya, kalau ukuran itu harus dipaskan. Jadi paling baiknya kalau kita punya satu dressing frames contoh, belilah dari vendor yang terpercaya sebagai contoh ukuran. Besaran dressing frames-nya, terus sudah gitu kainnya seperti apa. Kalau di Nin House itu dressing frames-nya ini dipaku. Ya, dressing frames-nya dipaku. Jadi sepertinya nggak bisa di apa? Nggak bisa dicuci. Mungkin bisa di dry clean, ya. Dan kalau saya perhatikan memang bahannya ini premium dalam artian tidak melewat, mudah untuk dibuka. Ya, kadang ada vendor-vendor yang jualan dressing frames terutama dari bahan-bahan Oscar atau apa kayak leather ya, tetapi yang palsu. Kalau kita buka bahannya itu menutup sendiri. Nah, itu akan membuat frustasi. Ya, oke. Berapa perbandingan guru? Ya 1:1. Tidak bisa 1:2 nih dressing frames. Dressing frames itu harus dipertontonkan, dipresentasikan secara individu. Ya, dan kita juga perlu untuk bisa melihat cara anak untuk menggunakan dressing frames itu seperti apa. Jadi dressing frames ini penting sekali dimulai dari usia 3 tahun. Ya, 3 tahun kita bisa mulai dengan yang tiga tadi ya, zipper, velcro, sama big button. Setelah itu baru masuk press touch. Ya, setelah press touch itu bisa ada kancing kait ya kalau misalnya di Indonesia. Di Singapura juga saya masih melihat ada kancing kait, di Malaysia juga ada namanya hook and eye. Setelah itu kita bisa masuk ke shoelace ya. Nanti dari shoelace ini bisa juga kita masuk ke um, bow frame. Di tengah-tengahnya kita bisa tambahin kancing kecil ya, dan terakhir bisa diaplikasikan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat kemandirian anak jadi semakin berkembang. Ya, oke, kita masuk lagi pada presentasi. Kita lanjutkan ya. Mungkin kalau teman-teman lihat, saya punya shoelace ini berbeda dari shoelace yang biasanya. Tapi kita mau lihat ya sama-sama ya seperti apa. Oke.
Tadi kan sudah ya dimasukin, tunjuk. Nah, harus diingat kalau presentasi nggak boleh bicara ya. Lihat, boleh direkatkan kameranya biar bisa terlihat I'm making a loop. Masukkan. Kan. Oke. Kenapa anak banyak frustasi dengan racing frame tali pita? Dikarenakan mereka punya skill belum sampai sana, sabarnya juga belum terbentuk. Makanya harus kita ini bisa observasi ya. Sebelum masuk ke sini, kira-kira apa aja sih yang anak-anak harus sudah kuasai. Semua dressing frames yang tadi sudah dipresentasikan ya harus bisa dulu nih sampai ke sini. Oke.
Oke, ini adalah dressing frames yang terakhir. Saya ganti ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Karena dressing frame semua terpajang, ada anak biasanya mengambil dressing frame yang belum dipresentasikan. Dia nyoba sendiri. Lalu kesulitan dan meminta bantuan Miss, asisten teacher yang dimintai bantuan haruskah mempresentasikannya? Ya, saya akan menjawab kalau sekolah Anda sudah memiliki sistem di mana guides yang akan mempresentasikan, maka guides yang harus punya sensitivitas tersebut dan asisten apabila diminta tolong dan dia belum di training untuk hal ini, maka dapat dikatakan, Miss melihat kamu sangat tertarik. Bagaimana kalau kita menunggu sampai Miss Rosa selesai bekerja dengan Adela? Nanti kita minta tolong Miss Rosa untuk mempresentasikannya. Ya, jadi kalau peraturannya asisten tidak presentasi, ya berarti enggak. Tapi kalau peraturannya di sekolah Anda asisten boleh presentasi, silahkan. Ya, oke. Ibu Soleha, Miss, selama saya bekerja dengan anak-anak menggunakan bingkai tali sepatu, selalu yang menjadi kesulitan adalah bagian menyimpul pitanya. Berdasarkan urutan dari presentasinya, manakah yang lebih dahulu harus dikuasai si anak? Apakah menyimpul pita dulu atau tali sepatu? Saya akan setuju, mari kita lakukan menyimpul pita terlebih dahulu. Lalu juga diiringi dengan plating. Plating itu mengepang. Karena mengepang butuh pola dan anak-anak butuh mengerti yang mana ada di mana. Ya, nanti kurang lebih usia 5, 5,5 tahun. Ya, kalau di Indonesia kan mungkin budayanya belum belum balik lagi kepada anak itu pakai sepatu bertali. Kita bisa membalikan budaya itu, anak-anak diminta kalau ke sekolah pakai sepatu bertali. Jadi, di mana presentasinya nanti untuk tali sepatu adalah yang terakhir. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan yang masih mau bertanya masih ada waktunya di sini ya. Dalam practical life, kita perlu untuk mengetahui adanya tujuan, yaitu OCI. OCCI. OCI, order, coordination, concentration, independent. Ya, punya order atau keteraturan, punya koordinasi, gerakannya terkoordinasi, punya konsentrasi, dan yang terakhir punya kemandirian ya. Ini adalah tujuannya IPL. OCCI, Order, Coordination, Concentration, dan Independence. Apabila Anda punya dressing frames, mungkin pernah lihat ya, ada yang digantung di tembok, ada yang digantungnya di lemari. Jadi kalau lemarinya itu tipe lemarinya yang belakangnya ada tutupannya. Nah, di sana bisa kasih gantungan. Ada juga yang mana punya dudukan daripada dressing frames. Tapi kalau misalnya kita nggak ada biayanya atau dananya untuk beli dudukan itu, ya nggak apa-apa juga. Kita bisa letakkan dressing frames di lemari Montessori Anda. Ya. Miss, dressing frame kancing yang kita miliki di sekolah kualitasnya masih kurang. Oke. Lalu saat bekerja anak meminta khusus bantuan untuk bagian atas dan bawah. Namun bagian yang lain bisa dikerjakan sendiri. Apakah kita harus bantu? Ya berarti memang kita harus bantu. Karena catatannya bagian kancing atas dan bawah keras. Ya, itu anak bagus, dia minta tolong. Ya, lebih baik dia minta tolong daripada dia tidak mau melakukan sama sekali. Jadi bantu dan kalau bisa masuk budget di tahun ajaran baru diganti. Ya, jadi penting sekali untuk mendapatkan material yang tepat, yang pas. Supaya apa? Supaya anak itu bisa mandiri. OCCI. Terakhir harus mandiri.
Dia harus tahu ordernya, keteraturannya gimana. Ambil alas kerja, ambil material, duduk, kerja, habis itu balikin lagi, dan memilih yang lain. Itu order. C, coordinated. Bagaimana gerakan-gerakannya terkoordinasi ya dengan baik, mata dengan tangan ya. Lalu C yang ketiga adalah concentration, konsentrasi. Gerakan yang terkoordinasi ditambah konsentrasi akan menghasilkan kegiatan yang sukses. Jadi semua material IPL akan membantu anak-anak untuk bisa mencapai yang namanya konsentrasi. Jadi konsentrasinya berkembang, ya. Dan yang terakhir independence. Setiap material ini harus membuat anakmu bisa berfungsi, bisa memfungsikan dan bisa berfungsi. Ya, bagaimana dia bisa menggunting, bagaimana dia bisa buka kancing, tutup resleting, itu anaknya harus bisa. Jadi ada kemandirian di sana. Maka daripada itu bisa saya katakan dressing frames bantu anak-anak untuk punya rasa keberhargaan diri bahwasanya aku bisa. Karena kalau aku bisa, aku akan bisa mandiri. Perasaan ini perlu dialami sama anak, tidak bisa kita berikan kepada anak. Jadi harus dihadirkan material yang mana sesuai. Ya, jadi penting banget itu. Dihadirkan material yang sesuai. Oke? Right. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, Miss, apa yang bisa diamati dari cara anak menggunakan dressing frames? Kita bisa melihat ordernya. Kita bisa melihat gerakan tangannya. Kita bisa melihat koordinasi mata dengan tangannya. Kita bisa melihat juga caranya. Kita bisa juga dalam mengobservasi anak dengan dressing frames ya. Mulainya jam berapa, selesainya jam berapa. Itu adalah rentang waktu ya yang bisa kita katakan berapa lama sih anak bekerja. Apakah sebentar, apakah lama, lalu rentang konsentrasinya. Jadi dari dressing frames ini banyak hal yang baik yang bisa kita petik, hal yang baik yang bisa kita amati. Kalau terlalu sulit, jangan ragu untuk berikan yang lebih mudah. Kalau terlalu mudah, jangan ragu untuk berikan yang kesulitannya satu tingkat di atasnya. Ya, oke. Bunda Novi, izin bertanya Miss, untuk anak ABK yang belum bisa mandiri, apakah bisa diberikan material dressing frames? Wajib Bunda. Yang nomor satu harus diajarkan adalah mengancing. Ya, karena mengancing itu anak-anak ya, coba perhatikan anak-anak di sekitar Anda. Kalau anak-anak udah bekerja sama kancing, yang terjadi adalah tarik-tarikan. Ya, entah ditarik kemana kancingnya, lobangnya di kemana ya. Tips dressing frames dengan kancing, anak harus lihat kancing itu tidak pernah bergerak. Yang bergerak itu adalah lubangnya. Ya, jadi lubangnya itu loh yang kita pindahin. Kancingnya mah tetap aja di situ. Penting sekali anak untuk bisa mengancing. Jadi itu harus diajarkan. Caranya gimana? Dipresentasikan dulu. Anak perlu lihat di sana. Nanti dari dressing frames mengancing harus ada pengulangan. Pengulangannya di mana? Baju sendiri. Dari baju sendiri nanti mungkin ada kegiatan yang menggunakan kancing, harus menyematkan kancing, itu bisa masuk pengulangan. Ya, dari mengancing harus bisa resleting. Nah, kalau laki-laki, terkadang kita akan menemukan celananya ada resletingnya. Kita bisa menemukan jaketnya, sweaternya ada resletingnya. Maka daripada itu si mengancing dan resleting ini dua hal yang kerap akan diperkenalkan pertama-tama. Kalau sudah di resleting kita bisa juga melipir ke velcro. Velcro ini biasanya ada di sepatu, ya, ada di tas, ya. Kadang kita juga akan menemukan celana yang jenisnya juga bervelcro. Maka daripada itu anak harus tahu. Namun velcro ini butuh ketelitian dan juga gerakan yang terkoordinasi.
Tidak apa-apa kalau gagal pertama kali, kan lama-lama jadi bisa. Dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, penting sekali untuk kita menjaga cara kita berpikir. Ya, terkadang kita berpikir kayaknya bakalan sulit nih, ya. Maka daripada itu sebelum masuk ke mengancing, pastikan anak ini sudah bisa punya em, connection, hubungan yang baik sama kita sebagai shadow teacher atau sebagai gurunya. Saya rasa hubungan yang baik itu adalah dasar ya daripada bagaimana kita punya relasi sama anak-anak kita. Ya, jadi nanti dari hubungan yang baik ini mengancing itu kita coba presentasikan lalu kita lihat. Ada dressing frames buat toddler yang mana lebih sedikit kancingnya. Ya, saya bisa menyarankan masuk ke sana. Dressing frame toddler itu kancingnya hanya 3. Jadi anak-anak bisa berfokuskan hanya 3. Kalau ini 5. Ya, berarti kan daya juangnya, sabarnya udah jauh lebih lama. Apabila anak yang 3 itu sudah sukses, kita bisa ajukan yang 5. Ya, bagaimana anak-anak mengancing. Jadi repetisinya juga dapat banyak sekali. Oke, maka bisa saya katakan dressing frames ini terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus sangat membantu dikarenakan dalam satu frame ada gerakan yang berulang-ulang. Ya, ada satu kegiatan yang sama. Jadi anak-anak tidak yang cuman sekali coba selesai. Tapi bagaimana pengulangan dalam 5 menit itu berasa sekali di situ. Oke, semoga bisa bantu ya untuk Bunda Novi. Hati-hati di jalan buat Bunda Novi. Oke, ada lagi Miss Bani. Miss Bani sepertinya mau mau berbicara. Silakan Miss Bani. Terima kasih, Miss Rosa. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Wah, seru sekali karena hari ini Miss Rosa mempresentasikan banyak dressing frames yang nanti bisa Bapak Ibu coba di sekolah, Bapak Ibu terapkan ke anak-anak dan tentunya kami mengajak Bapak Ibu yang ada di sini untuk turut serta di dalam tugas skill booster dressing frames. Bapak Ibu cukup membuat satu video presentasi dressing frames. Boleh apa saja, boleh kancing, boleh velcro, boleh tali menali, boleh banget nanti dikumpulkan di bulan depan, di bulan Juli, tanggal 25 Juli. Informasi lebih detail nanti akan saya drop di grup ya Bapak Ibu. Dan saya juga menghimbau untuk Bapak Ibu yang ingin turut serta juga di tugas skill booster sebelumnya, baik The Power of Ten ataupun Phonics yang belum mengumpulkan boleh banget di drop dilampirkan di grup teachers agar para narasumber sebelumnya bisa memberikan feedback kepada Bapak Ibu untuk hasil presentasi selanjutnya yang lebih baik. Buat Bapak Ibu di sini yang memiliki sekolah Montessori ataupun tadi bingung ya, ternyata dressing frames yang dimiliki di sekolah ternyata kualitasnya masih kurang oke. MHA Bisnis ini memiliki suatu paket namanya Basic Package Bisnis Montessori di mana akan sangat sesuai dan membantu untuk Bapak Ibu yang mulai shifting ke Montessori atau mulai menerapkan Montessori pelan-pelan. Paket bisnisnya ini itu Bapak Ibu akan mendapatkan furniture dan aparatus sebanyak 70 macam. Di situ mulai dari area IPL, area sensorial, cultural, matematika, dan bahasa. Tentunya tidak akan membuat pusing Bapak Ibu yang ada di sini untuk mengkurasi setiap material, karena material ini sudah dikurasi oleh Miss Rosa. Jadi dipilihkan langsung oleh Miss Rosa, akan dibantu juga layouting di kelasnya, khususnya di kelas ukuran 4 kali 6 meter persegi. Di sana Bapak Ibu juga akan mendapatkan training. Kalau mau informasi lebih lanjut tentang basic package ini, tentunya bisa langsung menghubungi Miss Bani. Akan ada diskon yang sangat menarik, bisa hemat sampai 40 juta rupiah. Atau bahkan juga kalau mau promo yang lebih menarik bisa hemat sampai 15 juta. Nanti Bapak Ibu bisa berkabar ya ke Miss Bani.
Oke, dari saya sudah cukup, Miss Rosa. Apakah Miss Rosa hendak menjawab pertanyaan ibu-ibu? Oke, terima kasih Miss Bani. Ya, kita lihat lagi nih. Ya, pertanyaannya sepertinya sudah habis nih Miss Bani. Oh, masih ada satu dari Bu Rizka. Jadi misal saat Anda bekerja dengan racing frame, bagian menutup namun dimulai dari arah kanan dulu, memasang dari atas dahulu harus diobservasi. Sampai sejauh apa untuk mengetahui bahwa hal tersebut tidak mengapa atau ternyata malah ada hal lain yang perlu lebih diperhatikan dari observasinya, ya. Di sini kita belajar untuk tidak kaku, ya. Kita perlu memakaikan pada point of view kita. Anak bisa beda caranya dari kita dan it's okay, nggak apa-apa. Nomor satu ya, yang menurut saya paling penting adalah punya acceptance. Ya, nggak selalu apa yang saya presentasikan Anda juga bisa exactly the same gitu. Nanti itu kan katanya wah dipaksa gitu. Ya ada hal yang mungkin saya bisa Anda juga harus bisa sama. Tapi ada begitu banyak hal yang harus kita punya fleksibilitas ya di sana. 3 sampai 6 ini juklaknya sangat apa jelas kalau menurut saya kalau kita pelajarin tentang material. Tetapi ketika material itu sudah ada di tangan anak, kita harus rela, kita harus bisa menerima terlebih dahulu dan melihat maksud daripada anaknya. Ya, ingatlah, anak itu bukan kita dan kita juga bukan anak itu. Ya, kita dua adalah pribadi yang berbeda. Tapi kita sedang memberikan ruang buat anak-anak ini dapat menemukan dan juga dapat belajar. Oke, dapat menemukan dan dapat belajar. Sampai di mana observasinya, ya? Kita catat aja kalau dia misalnya em, mengancing dari bawah ke atas. Itu sebagai salah satu fakta yang kita kumpulkan. Ya, nanti kita renungkan dari faktor-faktor yang lain, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dan program seperti apa yang bisa kita berikan. Ya, saya kasih contoh. Ada anak laki-laki yang mana ketika lagi mau ganti baju di toilet, kita sebagai guru mulai melihat dia mulai pegang-pegang kancing ya, terus dia menarik kancingnya dengan bermaksud mau membuka, tapi dia nggak bilang sama kita bahwa dia mau buka dan memang tidak perlu juga dia bilang. Kalaupun dia mau bilang juga dia boleh bilang, aku mau buka baju. Setelah itu setelah kejadian itu, sudah pasti kan kita akan bantu biasanya di sana. Itu akan jadi catatan kita. Sudah saatnya saya presentasikan dressing frames buttoning. Jadi we have to see the sign. Ya, lalu kalau ada anak, biasanya nih usia yang 2,5 tahun, ya, atau 2 tahun, yang kita sudah terima, bawa tas dan tasnya pakai resleting, pakai zipper. Lalu setiap kali mau buka tas, zippernya ditarik. Bukannya zippernya itu kan kalau tas ya, set gitu. Tapi ini ditarik sama dia. Nah, berarti kan ada kontrol yang belum, apa mungkin dia juga belum tahu caranya ya, dan bagaimana tangannya ini bisa terkoordinasi. Maka daripada itu sudah waktunya saya presentasikan zipper frame. Ditambah juga menyendoknya saya kuatkan. Bekerja dengan Play-Doh juga saya berikan ya. Pada intinya saya mau OCCI itu terjadi. Oke? Jadi kalau kita menemukan ada hal lain yang perlu lebih diperhatikan dari observasi, biasanya menyangkut dengan perilaku, koordinasi, order, konsentrasi, kemandirian atau independence ya, cara menggunakan material yang tidak seharusnya, yang tidak seharusnya seperti apa sih orang tadi saya kan bilangnya fleksibel. Yang tidak seharusnya itu adalah yang merusak. Berarti kita perlu untuk memperhatikan lebih detail lagi kebutuhan anak ini apa, ya. Dan kalau sampai merusak otomatis kita harus mengintervensi dan kita harus menstop. Jadi jangan pernah takut untuk menstop anak-anak yang mulai merusak material, ya. Oke. Semoga bisa bantu Ibu Mai Uma. Boleh nih teman-teman drop di grup atau rasanya nanti di grup aja diberikan G-form sama Miss Bani.
Kira-kira material apa yang mau dipresentasikan kembali pada skill booster di bulan Juli sampai bulan Desember ya, nanti kita coba plotting dan juga em, apabila ada tema-tema yang teman-teman mau pelajari ya nanti bisa disampaikan pada G-form tersebut. Oke, sudah cukup Miss Bani? Ya. Sudah cukup. Ya, saya rasa kita bisa menutup pada hari ini bahwasanya dari apa yang sudah saya presentasikan sangatlah penting untuk kita bisa belajar ya, kita kita mengulang, kita praktek. Setelah itu juga penting untuk kita bisa menahan diri ketika anak melakukannya untuk tidak banyak mengintervensi terkecuali anak itu membahayakan dirinya sendiri ya. Berikan dressing frames yang tepat sebagai modalitas anak untuk memiliki kemampuan menjadi mandiri dan bisa tolong diri mereka sendiri. Ya, ini adalah hal yang harus selalu kita ingat. Gimana caranya support perkembangan anak. Lalu juga kalau ditanya dressing frames ini mulai dari usia berapa? Dari usia 3 tahun sudah dapat dipaparkan kepada anak. Baiklah, kalau begitu, apakah ada sesi foto, Miss Bani? Baik, silakan Miss Bani untuk memandu. Terima kasih Miss Rosa untuk waktunya. Yuk teman-teman kita buka kamera bersama-sama. Kita akan foto, mendokumentasikan sesi sore ini. Nanti untuk recordingnya, skill booster, Bapak Ibu bisa langsung cek di YouTube-nya MHA. Nanti akan saya lampirkan juga linknya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, berlatih kembali, dan membuat video presentasi tugas skill booster dengan tepat ya. Oke. Sudah semuanya, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Di slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Jika ada pertanyaan, langsung saja drop di grup leaders ataupun grup teachers dari tim MSC nanti akan segera menjawab. Sampai jumpa.